Hari ini kita belajar terkait dengan asuhan keperawatan gawat darurat pada sistem respirasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bahwa gagal nafas ini sendiri merupakan salah satu kondisi yang bisa mengakibatkan terjadi kegawat daruratan dan bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Dan kondisi gagal nafas ini pun juga merupakan salah satu penyakit paru yang mendadak. Atau gagal nafas ini pun juga biasanya kita sebut dengan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, di sini kita sebelumnya harus tahu dulu nih terkait dengan fungsi paru, bahwa secara umum fungsi paru itu ada dua hal, yaitu pertukaran gas dan metabolisme. Dan untuk fisiologis dari pernafasan sendiri sebenarnya ada 4 hal. Yang pertama adalah ventilasi. Yang kedua difusi, transportasi, serta perfusi. Kita harus tahu dulu bahwa ventilasi ini merupakan pertukaran gas dari atmosfer masuk sampai ke alveoli. Ini disebut dengan ventilasi. Sedangkan kalau misalnya difusi adalah pertukaran gas dari alveoli menuju kapiler pembuluh darah yang ada di paru. Kalau transportasi adalah perpindahan dari kapiler darah yang ada di paru menuju kapiler darah yang di sel. Sedangkan kalau misalnya perfusi adalah perpindahan atau pertukaran gas dari kapiler pembuluh darah menuju ke sel. Ini 4 hal ini adalah fisiologis dari pernafasan. Tapi kan sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih bahwa untuk melakukan proses difusi sampai ke perfusi ada namanya sistemik atau sistem peredaran darah yang sistemik. Sistem peredaran darah sistemik. Ini hanya mereview aja bahwa kalau misalkan peredaran darah itu biasanya kita anggapnya misalnya kita mulai dari atrium kanan. Kemudian dia akan masuk ke ventricle kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian dari ventricle kanan ini dia akan menuju ke katup pulmonalis. Kemudian dia akan masuk ke kapiler darah di paru. Kemudian dia akan terjadi proses difusi. Proses difusi ini pertukaran gas dari alveoli menuju kapiler darah di paru. Nah, sebelum masuk kapiler darah paru, dia akan melewati yang namanya arteri pulmonar. Baru dia masuk ke kapiler darah di paru. Kemudian terjadi proses difusi. Kemudian setelah dari kapiler darah di paru terjadi proses difusi, si darah yang kaya oksigen itu akan masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian dia akan masuk ke atrium kiri. Kemudian dia akan masuk ke ventricle kiri melalui katup mitral. Kemudian dari ventricle kiri darah akan dipompakan ke seluruh tubuh melewati katup aorta. Kemudian dia akan menuju ke aorta. Kemudian dia akan menuju ke arteri. Kemudian ke arteriola. Kemudian dia masuk ke kapiler darah.
Nah, dari kapiler darah ini terjadi proses perfusi. Kemudian setelah proses perfusi, oksigen masuk ke sel, kemudian CO2 akan masuk lagi ke kapiler darah, terjadi pertukaran gas di situ, itulah yang dinamakan dengan perfusi. Nah, setelah terjadi pertukaran gas tersebut, dari kapiler darah, darah yang kaya dengan CO2 akan dibawa ke venula, baru ke vena, baru ke vena cava. Vena cava bisa superior, bisa inferior. Baru setelah itu akan masuk lagi ke atrium kanan. Dan inilah yang disebut dengan sistem peredaran darah yang sistemik. Nah, ini adalah gambar lapang dari paru-paru, dan yang kecil inilah yang disebut dengan alveoli, di mana di setiap alveoli dia terdapat kapiler darah. Dan terjadi pertukaran gas ke kapiler darah inilah yang disebut dengan proses difusi. Ini bentuknya alveoli. Nah, di dalam alveoli ini ada namanya surfaktan. Ada namanya surfaktan, dan surfaktan ini yang berfungsi untuk menjaga kembang kempisnya si alveoli. Kalau misalkan nih terjadi edema di daerah paru dan edemanya itu cairannya tuh masuk ke area alveoli, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya sesak, dan edema tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan di daerah alveoli sini. Sehingga surfaktannya rusak, otomatis kondisi alveolinya untuk kembang kempisnya bermasalah dan terjadi kekakuan, itulah yang disebut dengan atelektasis. Ini adalah proses terjadinya perpindahan oksigen dan perpindahan CO2. Nah, perpindahan CO2 dan O2 ini berdasarkan tekanan dari oksigen yang disebut dengan PO2 dan juga PCO2. Di mana tekanan PO2 ini yang diharapkan adalah, kalau misalkan yang oksigen ini adalah sekitar 100 mm air raksa. Kalau yang vena ini 40 mm air raksa. Jadi kenapa sih bisa terjadi perpindahan? Karena ada perbedaan tekanan atau adanya tekanan baik itu oksigen ataupun tekanan dari karbon dioksida. Jadi di dalam proses perfusi pun ketika proses difusi pun ketika ada tekanan oksigennya yang tinggi, dia akan lebih mudah masuk ke dalam kapiler pembuluh darah. Tapi kalau misalnya kayak tadi ada udem nih di sini di alveolinya, ketika tekanan oksigennya walaupun tekanan oksigennya tinggi tapi ada halangan di sini, otomatis untuk masuk ke kapiler darahnya juga akan menjadi semakin sulit, dan itulah biasanya yang mengakibatkan terjadinya kondisi ARDS atau gagal nafas. Nah, ini adalah tekanan PO2 dan nilai PCO2. Baik ini untuk di daerah alveoli di paru. Ini adalah nilai yang diharapkan. Nah, ini contohnya misalnya. Kalau misalnya terjadi infeksi di paru, misalnya terjadi pneumonia, ketika terjadi pneumonia dan pengeluaran histamin sehingga terjadi perubahan permeabilitas dinding pembuluh darah yang ada di paru ini, sehingga cairan yang ada di vaskuler dia akan pindah nih ke daerah interstisial, dan dia bisa masuk ke area lapang paru, khususnya di daerah alveoli. Ketika misalnya banyak cairan di sini, ini akan merusak surfaktan yang ada di alveoli, di mana tadi sudah dijelaskan surfaktan fungsinya adalah untuk menjaga kembang kempis si paru. Jadi kondisinya ketika rusak si surfaktannya, otomatis dia mengalami kekakuan. Otomatis dia tidak bisa kembang kempis, sehingga
kenapa sih harus kembang kempis? Kembang kempis itu ibarat kayak kita niup balon. Jadi kalau misalnya ketika kita inspirasi, otomatis balonnya akan makin gede. Tapi kalau misalnya ekspirasi, dia akan menguncup lagi. Modelnya sama seperti prinsip balon. Jadi kalau misalnya ini rusak, otomatis oksigen pun akan menjadi sulit masuk ke dalam kapiler darah. Dan misalnya ketika terjadi udem di paru karena terendamnya asi alveoli, otomatis jarak dari alveoli menuju ke kapiler darah akan semakin jauh sehingga memerlukan tekanan yang tinggi. Makanya kenapa orang yang ARDS dia memerlukan ventilator. Karena ventilator dia akan meningkatkan oksigen, tekanan oksigen yang tadi dari luar biar dia bisa masuk ke paru. Karena ketika ada cairan dia pasti akan sulit masuk ke kapiler. Begitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengertian dari gagal napas. Jadi gagal napas itu adalah terjadinya gangguan pertukaran gas, dan ini biasanya terjadi hipoksemia atau kekurangan oksigen di aliran darah atau hiperkarbia atau keduanya. Nah, pengertiannya adalah ketidakmampuan sistem pernafasan untuk mempertahankan oksigenasi darah normal. Jadi sebenarnya yang dinilai itu bukan SpO2-nya, tapi nilai PaO2-nya dan eliminasi karbon dioksida atau PaCO2. Bagaimana cara mengukur PaO2 dan PCO2? Biasanya kita melakukan tes diagnostik dengan melakukan AGD biasanya. Dan pH yang adekuat yang disebabkan oleh masalah ventilasi, difusi, atau perfusi. Jadi biasanya orang yang terpasang ventilator, biasanya dia harus rutin untuk diperiksa AGD-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk penentuan model ventilator itu pun juga, itu tergantung dari kedua nilai ini. Nah, gagal nafas ini terjadi bila pertukaran O2 terhadap CO2 dalam paru tidak dapat memenuhi laju konsumsi oksigen dan pembentukan CO2 dalam sel tubuh, sehingga menyebabkan tekanan O2 kurang dari 50 mm Hg atau tekanan O2-nya di bawah 50, ini disebut dengan hipoksemia, dan peningkatan CO2 lebih besar dari 45 mm Hg atau kita sebut dengan hiperkapnia. Nah, di sini berdasarkan hasil AGD, PaCO2 ini harus lebih dari 45 dan PaO2 harus kurang dari 60. Nah, klasifikasi dari gagal nafas ada yang tipe 1 dan ada yang tipe 2. Untuk tipe 1, hipoksemia dengan hiperkapnia. Kemudian dengan kegagalan oksigenasi. Kalau gagal nafas tipe 2 ini adalah terjadi hipoksemia dengan hiperkapnia dan ini terjadi kegagalan ventilasi. Kalau ini proses oksigenasinya yang bermasalah, kalau ini proses ventilasinya yang bermasalah. Di sini gagal nafas dibagi menjadi dua, ada yang akut dan ada juga yang kronik. Kalau akut ini adalah gagal nafas yang timbul pada pasien yang parunya normal secara struktural maupun fungsional sebelum terjadi kondisi gagal nafas. Kalau gagal nafas kronik, dia sebelumnya sudah mempunyai penyakit paru. Gitu. Kemudian di sini pasien akan mengalami toleransi terhadap hipoksia dan hiperkapnia yang memburuk secara bertahap. Setelah gagal nafas akut, biasanya paru kembali ke keadaan asalnya. Itu kalau misalnya akut. Kalau kronik, dia sifatnya irreversible. Kalau gagal nafas akut, sifatnya dia reversible. Ini banyak sekali penyebab kenapa seseorang bisa terjadi gagal nafas. Bisa terjadi karena obstruksi jalan nafas atau gangguan pusat pernafasan, khususnya di daerah medula oblongata dan pons. Ada juga beberapa kasus bisa karena anestesi, cedera kepala, stroke, tumor otak,
ensefalitis, meningitis, serta obat-obatan depresan sistem saraf pusat. Hal ini mengakibatkan terjadinya hipoventilasi dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hipoksemia dan hiperkapnia. Ini adalah gambar struktur otak di mana pons dan medula oblongata yang adanya di batang otak inilah yang tempat pusat pernafasan kita. Nah, kalau kegagalan ventilasi biasanya seringnya terjadi pada paru normal atau penyakit paru. Kegagalan ventilasi ini contohnya adalah ketidakmampuan paru dalam mengambil oksigen karena permasalahannya adalah gangguan otot pernafasan. Nah, ini kegagalan ventilasi contohnya misalnya mekanisme hipoventilasi. Biasanya ada penyakit yang sekundernya bisa karena GBS ataupun spinal cord injury atau trauma tulang belakang. Kemudian abnormalitas dinding dada, abnormalitas kontrol sistem respirasi, dosis obat, kemudian infeksi atau trauma sistem saraf pusat. Jadi yang bermasalah ini adalah kondisi parunya normal, sebenarnya cuma yang bermasalah adalah yang menopang kerja parunya. Yaitu salah satunya adalah sistem saraf pusat. Di sini ya. Nah, sistem saraf pusat ini atau medula oblongata dan pons ini kenapa kita bisa bernafas dan kenapa kalau orang sesak terjadi peningkatan di daerah otot dadanya karena dia merangsang 3 saraf khususnya. Ada saraf phrenikus, jadi ada saraf yang merangsang saraf yang merangsang peningkatan otot tambahan. Yaitu yang pertama adalah saraf phrenikus, saraf thoracikus, dan yang ketiga adalah saraf vagus. 3 saraf ini yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kerja dari otot pernafasan sehingga manifestasi yang didapatkannya adalah sesak. Itu yang terjadi kalau misalnya kondisi pasien yang mengalami gagal nafas. Jadi kalau misalkan secara patofisiologi, ketika seseorang mengalami karbon dioksidanya tinggi, otomatis O2-nya turun. Ketika kondisi seperti ini, CO2 akan merangsang pusat pernafasan. Ketika CO2 ini merangsang pusat pernafasan, dia akan pusat pernafasannya yaitu medula oblongata sama pons. Dan ini dia akan merangsang sistem saraf otonom yang akan merangsang 3 saraf ini. Sehingga hasil akhirnya terjadi hiperventilasi sehingga efeknya pasien menjadi semakin sesak. Seperti itu. Ini kurang jelas gambarnya. Nah, kalau kegagalan ventilasi ini contoh penyakitnya adalah asma bronkial, bronkitis kronis, emfisema atau PPOK, adanya dead space atau ada ruang terbuka ya, atau kemudian ventilasi meningkat. Nah, kalau kegagalan oksigenasi, parunya yang bermasalah. Ini contohnya akut lung injury. Di sini membran alveoli kapilernya menjadi rusak, terjadinya perpindahan cairan dari
intravaskuler ke interstisial sehingga mengakibatkan terjadinya cairan masuk sehingga terjadinya terendam si alveolinya sehingga mengakibatkan terjadinya alveolinya menjadi kolaps. Alveoli kolaps ini karena tadi surfaktannya bermasalah karena daerah alveolinya terisi oleh cairan. Ini tadi ya sudah. Nah, kegagalan oksigenasi ini mekanismenya terjadi hipoksemia. Otomatis proses difusinya bermasalah dan dia pun bisa terjadi hipoventilasi karena ketidakmampuan paru dalam melakukan proses oksigenasi. Nah, penyebab gagal nafas berdasar sistem tubuh, kalau misalkan menurut sistem saraf ada gangguan di batang otaknya, khususnya di medula oblongata dan pons, kemudian gangguan di medula spinalis dan gangguan di saraf. Ini adalah beberapa penyebab seseorang bisa mengalami gagal nafas. Ini adalah penyebab yang lain. Kalau misalkan terkait dengan sistem pernafasan, biasanya gangguan di jalan nafas, baik itu alveoli ataupun sirkulasi paru, ini dikarenakan karena adanya obstruksi atau adanya emfisema ataupun edema laring, pneumonia, fibrosis, bronkitis, asma, emboli paru. Kalau kardiovaskuler, gagal jantung kongestif atau CHF, kelebihan beban cairan, bedah jantung ataupun infak miokard. Kalau sistem gastrointestinal biasanya terjadi aspirasi, hematologi karena terjadinya DIC atau faktor gangguan pembekuan darah, sistem genitoria atau urinaria, gagal ginjal, contoh penyakitnya. Nah, ini tanda dan gejala. Ada gagal nafas total, ada gagal nafas parsial. Kalau nafas total, aliran udara di mulut hidung tidak dapat didengar atau dirasakan. Dan pada gerakan nafas spontan terlihat retraksi supraklavikula dan segala iga serta tidak ada pengembangan dada pada inspirasi. Ini adanya kesulitan inflasi paru dalam usaha memberikan ventilasi buatan. Kalau gagal nafas parsial, biasanya terdengar suara nafas tambahan, gargling kalau misalnya ada cairan, snoring atau stridor, ada growling, kemudian ada wheezing. Kemudian kadang tampak terlihat retraksi dada ketika terjadi inspirasi. Kalau gejala klinis gagal nafas akut, kalau hiperkapni biasanya pusing, kemudian sakit kepala, keringatnya meningkat, takikardi, apne, terjadinya peningkatan work of breathing, peningkatan work of breathing ini sama dengan peningkatan oksigen dalam tubuhnya meningkat, kebutuhan oksigennya semakin meningkat. Kemudian stridor, wheezing, kemudian terjadinya gerakan paradoksial, kemudiannya udara yang masuk menjadi menurun. Kemudian kalau hipoksemia, cirinya cyanosis, bingung, agitasi, sulit tidur, nafas pendek, keringat berlebih, takikardi, hipertensi, dan disritmia. Diagnosisnya, kita bisa lihat pemeriksaan fisiknya. Biasa harus kita cek vital sign, paru, kardiovaskular, dan neurologis. Kemudian laboratoriumnya AGD, PAL paru, EKG, serta X-ray. Dan sebelumnya kita harus lakukan dulu primary survey. Ini penata laksanaannya. Yang pertama, buat oksigenasi arteri adekuat dengan meningkatkan perfusi jaringan, meniadakan penyebab dasar dari gagal nafas tersebut. Kemudian terapi suportif. Di sini pertahankan oksigenasi dan ventilasi. Oksigenasi pada kegagalan ventilasi dengan cara sederhana dengan pemberian flow rendah. Dan kita harapkan nilai PaO2-nya minimal 50 sampai 60 mmHg. Kemudian cara pemberiannya dinasakan bisa kita lakukan atau pemberian masker atau kita berikan ventilator. Nah,
kalau misalnya kondisinya oksigenasi pada kegagalan oksigenasi, kita berikan oksigen dengan bantuan misalnya binasakanul ataupun ventilator dengan nilai FeO2 yang kita berikan minimal 40 sampai 60%. Kemudian bisa kita berikan obat-obat terkait dengan bronkospasme atau bronkodilator. Nah, kalau misalnya pemberian O2 kita bisa nasal menggunakan nasal kanul. Kalau untuk PaO2 kita bisa lakukan pemberian ventilator. Nah, kalau oksigenasi pada kegagalan oksigen karena diakibatkan karena infeksi, berarti kita lakukan pemberian antibiotik. Kalau terjadi retensi sputum, bisa dilakukan hidrasi atau nebulisasi, atau bisa lakukan fisioterapi dada ataupun suction. Di sini bisa kita lakukan kalau kondisinya pasiennya sudah mengalami gagal nafas total, kemudian nilai AGD-nya ternyata dilihat PaO2-nya turun dan PCO2-nya meningkat, kesadaran pada pasiennya juga ikut turun, kita bisa lakukan pemasangan ventilator mekanik. Nah, untuk kondisi intubasi, syaratnya misalnya dia harus pasiennya yang memang apne, kemudian terjadi gagal nafas akut, PaO2-nya nilainya kurang dari 50, dengan FeO2-nya 0,5, dan PaO2-nya lebih dari 55 mmHg. Jadi sekitar nilai segini, ini adalah wajib untuk dilakukan intubasi. Kemudian penata laksanaannya di sini juga sama seperti yang tadi, apa saja yang harus dilakukan. Nah, sekarang ke pengajiannya. Kalau misalnya RW, berarti apakah ada masalah nggak sih di jalan nafasnya? Apakah terjadi penumpukan sekresi atau tidak? Apakah terjadi suara tambahan atau tidak? Itu adalah RW-nya. Kemudian di breathing. Breathing-nya apakah terlihat ada pernapasan cuping hidung, tampak takipne atau bradipne, terusnya itu ada retraksi dada atau tidak? Bagaimana dengan penggunaan otot nafasnya? Apakah dia menggunakan atau tidak? Kemudian apakah terlihat kesulitan bernafas atau tidak. Kemudian RR-nya pun dihitung berapa. Kemudian sirkulasinya, kalau penurunan curah jantung biasanya pasien mengalami gelisah, letargi, sama takikardi. Kemudian mengeluh sakit kepala, terjadi penurunan kesadaran, dan terjadi penurunan urin. Ini diagnosanya bisa karena bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sumbatan jalan nafas, kemudian faktor fisiologis atau faktor fisiologis. Kemudian bisa juga pola nafas tidak efektif bisa berhubungan dengan disfungsi neuromuskuler atau gangguan muskuloskeletal atau kelelahan otot pernafasan atau deformitas dinding dada. Kemudian bisa juga gangguan pertukaran gas ataupun kerusakan ventilasi. Nah, untuk NOP-nya, misalnya tujuan diagnosanya adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Di sini tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien dapat mempertahankan pola pernafasan yang efektif dengan kriteria hasilnya, frekuensi, irama, dan kedalaman pernafasannya normal, terjadi penurunan dyspnea, kemudian gas-gas darah dalam batas normal, nilai PaO2-nya nilai normalnya 80-100, nilai PCO2-nya 35-45 mmHg. Ini intervensinya, kaji frekuensi, kedalaman dan kualitas pernafasan, serta pola pernafasan, kaji tanda vital dan tingkat kesadaran, monitor pemberian tracheostomi, berikan oksigen. Ini adalah beberapa intervensi yang bisa diberikan. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri intervensi apa saja sih yang bisa diberikan. Ini diagnosa yang lain. Demikian materi yang bisa saya berikan terkait dengan kegawat daruratan sistem pernafasan. Terima kasih.